Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar pendidikan inklusif yang beranggotakan Desti Utami Herlinda, Maulina Rasidah, dan Mila Andisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Rasida. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kemudian ada faktor penyebab anak bisa menjadi inklusif, yaitu ada 3. Yang pertama ada genetika secara ilmiah, kemudian ada lingkungan, faktor lingkungan, dan yang terakhir ada faktor lain sampai saat ini belum diketahui. Next slide selanjutnya yaitu tentang pendidikan inklusif untuk anak usia dini. Pendidikan inklusif di lembaga PAUD berjalan berdasarkan pandangan semua anak berhak untuk masuk ke sekolah reguler. Tugas sekolah adalah menyediakan kebutuhan semua anak dalam komunitasnya, apapun derajat kemampuan dan ketidakmampuan anak. Karena pendidikan inklusif menghargai perbedaan ras, etnik, maupun latar belakang sosial dan budaya. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sekolah inklusif menurut Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa tahun 2013 yang telah menerapkan kurikulum 2013 seharusnya mengimplementasikan pedoman pelaksanaan kurikulum 2013 bagi PDBK. Selanjutnya, pendidikan inklusif di PAUD. Pendidikan inklusif seharusnya dapat dimulai sejak anak usia dini. Selain undang-undang dan peraturan yang mendukung terselenggaranya pendidikan anak usia dini, secara konseptual dan kajian-kajian ilmiah mengenai perkembangan anak telah menunjukkan adanya nilai-nilai positif dalam pemberian layanan pendidikan sejak dini. Alasan mengapa program inklusif sebaiknya diterapkan sejak PAUD karena ternyata ada banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari program inklusif yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. Di antaranya manfaat bagi semua siswa, manfaat bagi tenaga pendidik, dan manfaat bagi orang tua. Dan yang terakhir, kompetensi guru pendidikan inklusif. Pengembangan kompetensi guru sangatlah mutlak sebagai syarat terselenggaranya pendidikan inklusif. Menurut Suparno, di tahun 2001 secara substansial terdapat 2 komponen utama dalam pengembangan kompetensi guru pendidikan inklusif. Pertama, memiliki kompetensi inti guru yang telah distandarkan dan dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Kedua, kompetensi kekhususan dalam pendidikan inklusif untuk TK, yaitu memiliki pemahaman dan kemampuan dalam hal karakteristik dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, asesmen pembelajaran anak kebutuhan khusus, menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, program pembelajaran individual, dan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Andisa. Dari kelompok 2, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara saya, Dixon Filipus, di mana dia bertanya tentang genetika secara ilmiah itu seperti apa. Jadi genetika secara ilmiah itu bayi yang lahir cacat. Nah, itu penyebabnya adalah faktor gen. Jadi dalam hal ini bukan orang tua si bayi yang pembawa, bukan si orang tua bayi yang cacat. Kemungkinan salah satu dari orang tua bayi tersebut ada memiliki gen cacat yang tertentu. Contohnya nih, calon pasangan Anda adalah gen pembawa cacat. Jadi itu yang dinamakan genetika secara ilmiah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Risma. Pertanyaan Risma, bagaimana tahap-tahap dalam menerapkan pendidikan inklusif pada anak usia dini sehingga pendidikan yang diberikan dapat membantu peserta didik serta bermanfaat untuk dirinya. Jadi, di dalam penerapan pendidikan inklusif
Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif, pendidikan sekolah luar biasa telah menerapkan kurikulum 2013. Jadi seharusnya mengimplementasikan pedoman pelaksanaan kurikulum 2013 bagi pelaksanaan pembelajarannya. Jadi, indikator yang dicapai dalam pelaksanaan atau proses pembelajaran di pendidikan inklusif tetap menggunakan pendekatan saintifik. Jadi kegiatan seperti mengamati, menanya, melakukan percobaan atau pengamatan lanjutan, menghubung-hubungkan fenomena dan mengomunikasikan hasil. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nasmi, PGSD Lokal A Angkatan 2017. Pertanyaannya yaitu, apa yang membedakan antara pendidikan luar biasa dengan pendidikan inklusi? Jadi, sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang juga menerima ADD sebagai muridnya. Dalam hal ini, pemerintah yang menunjuk sekolah reguler mana yang cocok dijadikan sekolah inklusi. Sedangkan SLB atau sekolah luar biasa yaitu anak-anak diberi fasilitas sesuai dengan keterbatasan mereka melalui dari guru, cara berkomunikasi, berkonstruksi, gedung disesuaikan, tetapi di sekolah inklusi ADD akan berkumpul dengan anak-anak normal. Pelajaran yang diberikan pun sama walaupun ADD di sekolah inklusif juga didampingi pembimbing tetapi tidak seintensif di SLB. Untuk menentukan di mana ADD sebaiknya disekolahkan, yaitu menyarankan para orang tua untuk mengenali terlebih dahulu kemampuan kognitif pada karakter anak. Kondisi di kelas di sekolah inklusi tak sama dengan SLB karena inklusi anak-anak normal maupun ADD dicampur. Kalau anak-anak tak siap, kasihan nanti bisa depresi. Selain itu, pastikan anak-anak memiliki kemampuan kognitif yang memadai agar tidak stres mengikuti pembelajaran di sekolah.